Baik, di sini saya sebagai moderator ingin membawakan acara presentasi kita. Anggota kami ada 4 ya sebenarnya. Cuman karena Wulan Anggi ini kayaknya nggak ikut kuliah, jadi kita cuma bertiga. Ada Suhada, ada Yeni, ada saya sendiri Zaki. Baiklah, kita akan mulai mempresentasi mata kuliah kita yang akan dipresentasikan yang pertama kepada saudara Suhada. Pada saudara, dipersilakan. Baiklah, oke. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi metode metode ekuivalensi nilai sekarang atau PNP disingkatnya, dan metode evidensi nilai tahunan atau NWA, Annual World Analysis ya. Pertama adalah mencari manfaat untuk waktu yang berbeda. Dalam perhitungan ekuivalensi dibutuhkan data, ada 4 data, yaitu suku bunga atau disebut rate of interest, jumlah uang yang terlibat, waktu penerimaan atau pengeluaran uang, terlibat pembayaran bunga terhadap modal yang ditanam. Lalu yang B, metode ekuivalensi nilai tahunan atau Annual World Analysis. Ini didasarkan ekuitas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan dalam sederetan nilai uang tahunan yang sama besar pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan, return atau disebut MAR ya, MAR double R. Hasil AW alternatif sama dengan PW dan FW, di mana AW sama dengan PW dan AW sama dengan FW. Dengan demikian, AW dari setiap alternatif dapat dihitung juga dari nilai-nilai ekuivaliansinya. Nilai AW ini alternatif diperoleh dari persamaan AW sama dengan R, CR, di mana R adalah revenue, penghasilan atau penghematan ekuivalen tahunan, dan expenses, pengeluaran ekuivalen tahunan, dan yang terakhir CR, capital recovery atau pengambilan modal. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Suhada yang telah mempresentasikan. Dan materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Yeni. Pada saudari Yeni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode ekuivalensi nilai yang akan datang atau future world analysis. Future world analysis
atau analisis nilai masa depan didasarkan pada nilai ekuivalensi. Semua arus kas masuk dan arus kas keluar akhir periode analisis pada suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau MARR. Oleh karena tujuan utama dari konsep time value of money adalah untuk memaksimalkan laba masa depan, informasi ekonomis yang diperoleh dari analisis ini sangat berguna dalam situasi-situasi keputusan investasi modal. Hasil PW alternatif sama dengan PW, di mana FW sama dengan PW. Perdebatan dalam nilai ekonomis yang dihasilkan bersifat relatif terhadap acuan waktu yang digunakan saat ini atau masa depan. Untuk alternatif tunggal, jika diperoleh nilai FW lebih besar dari 0, maka alternatif tersebut layak diterima. Sementara untuk situasi di mana terdapat lebih dari satu alternatif, maka alternatif dalam FW terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Pada situasi di mana alternatif yang ada bersifat independen, dipilih semua alternatif yang memiliki FW lebih besar dari. Yang selanjutnya, metode periode pengembalian atau payback period analysis merupakan suatu metode dalam penentuan jangka waktu yang dibutuhkan dalam menutupi initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash inflow yang dihasilkan dari proyek tersebut. Semakin pendek payback period dari periode yang disyaratkan perusahaan, maka proyek investasi tersebut dapat diterima. Keunggulan dan kelemahan payback period adalah keunggulan metode payback period akan dengan mudah dan sederhana bisa dihitung untuk menentukannya lama waktu pengembalian dana investasi. Selain itu, kelebihan metode payback period ini adalah bisa digunakan sebagai alat pertimbangan resiko karena semakin pendek payback periodenya, maka semakin pendek pula resiko kerugiannya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, presentasi yang akan saya bacakan sendiri. Metode rasio manfaat merupakan suatu yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya lebih kecil dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Kalau lebih besar dari 1, metode rasio manfaat atau biaya benefit biasanya digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek umum atau publik karena sejumlah faktor khusus yang mempengaruhi yang tidak dijumpai pada usaha atau proyek swasta. Analisis manfaat biaya merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian kan suatu proyek. Kemudian metode tingkat suku bunga pengembalian modal atau rate of return analysis. Analisis rate of return menghasilkan solusi berupa tingkat suku bunga yang berlaku pada serangkaian arus kas masuk dan arus kas keluar alternatif. Besarnya tingkat suku bunga dapat dihitung dengan salah satu dari analisis present worth, future worth, dan PW pendapatan sama dengan PW pengeluaran. FW pendapatan sama dengan AW pengeluaran. Baik, cukup sekian. Untuk selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Yang ingin menanyakan silakan.
diajukan pertanyaannya. Wulandari moderator. Yuli moderator. Rasida ingin bertanya. Moderator. Nah ini moderator. Baik, untuk saudari Salma, silahkan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, yaitu mengapa organisasi sektor publik perlu melakukan penilaian investasi? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk Yuli Ratnasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terima kasih. Oke. Cukup 3 orang ya untuk sesi pertama. Mohon diberi waktu untuk menjawab. Akan ajukan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, hubungan dan metode NPV dan terus dan mengapa penilaian investasi menggunakan metode IR ini lebih sulit dibandingkan dengan metode NPV? Terima kasih. Oke, diterima. Baik, beri kami waktu ya.
Baik, untuk jawab pertanyaan dari Yuli Ratnasari akan dijawab oleh Saudari Yani. Pada Saudari Yani dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yuli Ratnasari. Yang pertanyaannya, apa kekuatan dan kelemahan benefit cost ratio? Kekuatannya yang pertama, dapat mengukur efisiensi ekonomi ketika satu pilihan dapat meningkatkan efisiensi pilihan tersebut harus diambil. Yang kedua, tidak hanya membantu mengambil kebijakan untuk memilih alternatif terbaik dan pilihan yang ada. Yang ketiga, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Kelemahannya yang pertama, menghitung ekonomi untuk public good dengan menggunakan BCR sulit untuk dilakukan. Yang kedua, tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan etika, partisipasi publik dalam perbuatan keputusan dan nilai-nilai sosial yang lain. Yang ketiga, BCR juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tapi tidak dengan dirinya menggunakan keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Yani. Bagaimana Saudari Yuli, sudah puas dengan jawaban Yani? Sudah cukup jelas moderator, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Sinta Rahayu yang akan saya jawab sendiri. Diskonto atau discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari suatu investasi. IRR merupakan tingkat pengembalian rate yang disyaratkan oleh metode NPV karena menggunakan cara coba-coba atau trial and error ketika akan menentukan besarnya diskon rate investasi. Baik, bagaimana Saudari Sinta Rahayu? Baik, cukup jelas. Ya, baik. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dijawab oleh Saudara Suhada. Waktu dan tepat dipersilahkan. Bagaimana Saudara Syahada? Habis dari belakang. Untuk pertanyaan Salma, mengapa organisasi sektor publik perlu melakukan penilaian investasi? Adalah merupakan penanaman modal jangka panjang dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
publik. Ruang lingkup dari investasi sektor publik sangat terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas. Pelayanan publik yang meliputi penyediaan atau penambahan kapasitas fasilitas umum atau fasilitas publik di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus memperhatikan tujuan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dan untuk penentuan kebutuhan investasi publik juga. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih saudara Swada. Baik, untuk sesi selanjutnya, sesi kedua akan dibuka pertanyaan. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya moderator. Saya moderator. Baik, saudari Desi, silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, pertanyaannya, berikan contoh dari analisis investasi perusahaan. Terima kasih. Iya, terima kasih saudari Desi. Untuk penanya kedua, silahkan. Saya moderatornya. Ya, saudari Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari. Izin bertanya, apa itu metode analisis investasi dan tujuannya untuk apa? Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya pada saudari Rasidah. Bagaimana saudari Rasidah tadi ingin bertanya? Moderator, boleh nanya nggak moderator? Oh, oke. Saudara siapa tadi? Suni ya? Iya moderator. Ya, silakan diajukan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya ingin bertanya, apakah metode analisa investasi ini sangat berfungsi untuk di pasar modal, contohnya seperti kayak saham gitu-gitu, terus cryptocurrency. Sekian, terima kasih moderator. Oke, beri kami waktu untuk menjawab ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk atas waktunya. Yang akan dijawab pertanyaan dari saudara Suni yang akan dijawab oleh saudara Suhada. Pada saudara-saudara dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Zaki atas kesempatannya, atas memberikan kesempatannya untuk saya menjawab pertanyaan dari pertanyaan investasi ini sangat berfungsi di pasar modal dan sebagainya ya. Ini sangat sangat penting sekali ya. Bukan sangat apakah berfungsi atau tidak. Ini analisis ini sangat penting di pasar modal karena harus mengetahui seberapa kuatnya fundamental yang ada, terus analisisnya bagaimana, apakah trafficnya baik atau tidak. Technical analisisnya bisa dilihat dari arus penjualan seperti bagannya itu, trafficnya, kayak garis-garisnya itu, angkanya itu bagian dari technical analisisnya. Nah, fundamentalnya ini seperti ya, perusahaan ini mempunyai apa gitu, memproduksi apa, penghasilannya dari mana. Kalau misalkan fundamentalnya baik, bagus, itu tadi pasar modal sangat mudah membantu, maksudnya membantu perusahaan kita akan mengambil saham gitu. Itu ya. Aban udah mana ini? Pak Suni. Iya, terima kasih saudara. Saya Ya baik, terima kasih. Karena saudari ini sedang terkendala sinyal, maka pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh saudara Suhada lagi. Dari saudara Desi. Pada saudara Suhada dipersilakan. Oke, baik, saya lagi yang jawab ya. Pertanyaan dari saudara Desi tadi, saya lihat dulu tadi, lupa saya. Berikan contoh dari analisis investasi perusahaan. Contoh analisisnya ini banyak sekali sih. Banyak banget ya contohnya sebenarnya. Tapi yang lebih umum itu sebelum orang atau selagi menginvestasi di perusahaan, dia biasanya selalu analisis dari arus keuangannya, dari ya hampir sama lah jawabannya kayak Suni tadi. Di situ ada fundamental analisis, namanya analisis fundamental. Jadi analisis fundamental itu mengukur seberapa kuat fondasi gitu, kayak si perusahaan ini keuangannya baik atau tidak dari segi aset yang mereka punya, dan keuangan mereka ini tinggi atau enggak gitu. Kalau misalkan keluar masuknya uang mereka itu rendah, itu berarti jelek, dan itu membantu kita untuk membuat keputusan akan menginvestasi atau tidak. Itu namanya analisis fundamental. Dan ada juga analisis teknikal. Itu contoh dari sebagian analisis perusahaan ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ini yang paling umum gitu. Technical analysis ini menganalisis angka dari data-data yang ada di komputer. Itu bisa juga untuk menganalisis perusahaan gitu.
Dan perusahaan ini dipastikan sudah terdaftar di Binance ataupun di di pasar uang lainnya gitu. Begitu saja sih jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Desi? Apakah sudah jelas? Iya jelas, terima kasih Saudara Suhada. Baik, sama-sama. Oke, baik. Saudara Suhada, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Saudari Wulandari yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya adalah apa itu metode analisis investasi dan tujuannya untuk apa? Jadi, metode analisis investasi berkaitan dengan kegiatan riset dan mengevaluasi sekuritas. Lebih lanjut, analisis investasi bertujuan untuk memprediksi kinerja suatu saham industri di masa depan dengan memiliki pengetahuan dasar di atas. Investor bisa menentukan kesesuaian dengan tujuan investasinya. Baiklah, bagaimana Saudari Wulandari? Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Cukup ya? Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua dan teman-teman kelompok 11. Mungkin cukup sekian yang bisa dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan kata, bagaimana? Buka lagi ya sesi tanya jawabnya. Sudah cukup Saudari Rasida untuk waktu kita. Kan waktunya masih banyak, moderator. Oh gitu. Oke, baik, silahkan ajukan pertanyaan. Oke, Rasida mau bertanya, moderator. Silakan ajukan. Oke, pertanyaannya, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam menganalisis investasi? Itu aja, terima kasih moderator. Oke. Baik, Saudari Eni, silakan menjawab pertanyaan dari Saudari Rasidah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Dari Saudara Rasida. Yang pertanyaannya, Pernyataannya apa saja yang perlu diperhatikan dalam menganalisis investasi? Itu ada beberapa faktor kunci yang diperhatikan dalam analisis Analisis investasi. investasi, mereka adalah harga yang sesuai, jangka waktu yang diharapkan untuk mengadakan investasi, dan peran investasi dalam portofolio secara keseluruhan. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Saudari Eni. Bagaimana Saudari Rasidah? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Baik. Baiklah, kita tutup presentasi kita hari ini dengan sama-sama mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.